Buka pintunya. Buka. Saya tahu ada orang di dalam. Selamat sore Renata. Baju kamu, penampilan kamu sangat sempurna. Terima kasih. Renata, mari kita bicara di dalam. Ayo. Tadi kamu tunggu di sini ya. Baik, Bu. Sebenarnya saya datang ke sini cuma mau bertanya tentang kondisi kakak saya. Pak Hendra, saya minta maaf. Kalau memang saya sudah bikin Pak Hendra tersinggung. Saya mengaku kalah sekarang. Jadi saya mohon, kembalikan kakak saya, Rista. Enggak masalah. Selama kamu mengikuti persyaratan yang saya berikan. Saya tidak bisa memberikan perusahaan berlian saya. Tapi saya akan mengembalikan 2 perusahaan milik Anda, Pak Hendra. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, saya mau mengambilkan minum. Terima kasih. Ternyata cuma ada ini. Terima kasih. Jadi bagaimana Pak Hendra tentang penawaran saya? 2 perusahaan saya tidak terlalu penting buat saya. Tapi yang lebih penting adalah kamu datang kemari dengan senyum dan ceria. Tentu saja Pak Hendra. Saya ini kan sudah kalah. Jadi sudah pasti saya harus bersikap manis. Oke, saya rasa pembicaraan kita sudah selesai dan saya harus pergi. Maaf, saya tidak bisa berlama-lama. Oke. Terima kasih minumannya. Mungkin lain kali akan saya minum. Oke. Mari Pak Hendra. Yo, bye-bye.
sini? Aku disekap sama Edwin. Sama Edwin? Mau Indra. Kok bisa? Will. Lu kenapa, Will? Lu jangan bikin masalah lagi, udah gak usah berisik. Udah, lo gak usah ngurusin gue lagi. Biar gue yang pikirin gimana caranya lepasin lu dari Bos Hendra. Udah, lu tenang aja. Stop. Apa yang kamu ambil dari ruangan saya? Ambil apa? Itu tas saya, Pak Hendra. Kamu nuduh saya pencuri? Saya pikir wanita tambah cantik makin berbahaya. Maaf bos, saya ngeliat dia mau ngacak-ngacak file bos. Kalian saya pikir perempuan yang bermain cantik, tapi ternyata mudah ditebak. Kamu pikir semudah itu mendapatkan Rista kembali? Tidak gampang. Usir mereka. Ayo ikut saya. Jadi ngapain? Gue bosan. Gue baik-baik aja kok. Will! Kelona! Will! Lu mau nyusahin gua lagi? Hah? Kalau Bos Hendra sampai tahu lu kabur, dia bakal marah banget. Ini juga Naila bikin masalah lagi. Will, cepetan lari dari sini, cepetan! Will! Will mana? Lepasin! Lepasin! Gue di mana? Tas gue tinggal.
takut, Bang. Kalau Wilona sampai kabur beneran, kamu yang saya habisin. Kenapa sih? Kamu selalu jahat sama orang. Selalu nyakitin orang. Sekarang kamu nyakitin Wilona. Mau kamu apa sih? Lepasin. Dengar Naila, kalau sampai semua jadi kacau, saya umpanin kamu ke bos Hendra. Terus gimana soal bidadari yang lu ceritain itu? Belum ketemu lagi? Perlu bantuan nggak buat nyariin dia? Gue bisa sendiri kok, soalnya udah ada yang nyemangatin gue. Dari siapa? Nih, Jangan pernah minder soal apapun. Jangan pedulikan omongan orang. Karena hidup kamu sendiri yang jalanin. Ji, gue bisa ngerti kenapa lo bisa suka sama Naila. Ya penampilannya tuh biasa aja, tapi karakternya bikin kelebak-kelebak. Iya pasti. Naila, apa yang di sini? Dia ketangkep, Bos. Dia bantuin Wilona untuk kabur. Oh, kamu masih saja ikut campur urusan orang. Saya hanya melakukan yang benar. Kenapa Wilona sampai dikunci di dalam gudang? Jadi Wilona sudah kabur? Semua gara-gara Naila, Bos. Sekarang juga saya akan cari Wilona. Biar Naila di sini aja. Duduk. Saya tidak pernah mukul wanita, selalu melalui orang. Sekarang saya mau coba dengan stick ini. Sakit nggak ya kira-kira kalau ditempel di sini? Bang, stop di situ, Bang. Oke, stop di sini. Kenapa, Neng? Bang, saya lupa bawa duit, Bang. Ya nggak bisa gitu dong, Neng. Namanya juga naik ojek, ya harus bayar dong. Aska. Gue lupa bawa duit. Gue boleh minjem duit lo nggak? Kamu yang naik ojek, itu urusan kamu. Lo bakal nggak nyangka apa yang terjadi gue sama Naila. Serius lo nggak mau tahu kejadian soal Naila? Kalau mau cerita, cerita aja. Gak usah sosok misterius. Lo bener nggak mau tahu soal apa yang terjadi sama Naila? Lo bakalan nyesel. Karena apa? Karena Naila sekarang dibawa sama Edwin. $50.000, lumayan jauh kan dari sana ke sini.
Nah, gitu dong, Neng. Lain kali kalau naik ojek itu harus siapin duit. Jangan diangkat. Saya paling tidak suka lagi berbicara dengan orang diganggu. Pembicaraan apa ya, Pak? Dari tadi saya diam. Bapak yang terus berbicara dan saya hanya mendengarkan. Sebenarnya saya suka sekali karakter wanita yang seperti kamu. Kamu lain daripada wanita yang lain. Tapi masalah kamu adalah selalu ikut campur urusan saya. Kamu duduk situ. Enggak. Chris, lu nyebar ke atas dulu, Chris. Lu ke bawah, oke? Nih, sikat dari dua arah nih. Yaudah, gue tunggu. Iya, dengerin aku dong. Hati-hati. Chris, maju, Chris. Chris, itu. Gil, ya. Will, kamu apa-apaan sih, Will? Will, itu udah mau menang. Rese banget sih kamu. Gio, kamu kok kayak gitu banget sih? Aku tuh habis disekap di gudang sama Edwin. Kok kalian pada nggak ada yang ngomong sih? Lu juga nggak ada perhatian banget sih. Disekap. Sakit nggak? Udah. Lu jawab malah gue jadi tambah stres. Kamu juga, Gio. Kamu tau nggak? Aku tuh hampir mati di sana. Will, kamu jangan ketularan suka ngarang kayak mama. Katanya kamu disekap, nggak bisa kemana-mana. Tapi kok bisa keluar sekarang? Ya itu tuh kan ada Naila di sana. Naila, dia sama kamu kesini. Naila mana? Biar Naila aja lo cepet. Will, ini aku nggak main-main. Naila sekarang di mana? Aku nelpon dia nggak bisa. Udah tahu. Will, ini serius. Naila di mana? Naila di tempat Pak Hendra. Cuman ke situ kalau Edwin bayar Naila. Ini ada apa lagi sih? Kenapa Naila bisa sama Om Hendra? Gue nggak bilang kalau misalnya Naila di tempat Om Hendra. Di mana lagi Edwin bawa Naila kalau bukan di tempat Pak Hendra? Kamu ikut aku ke rumah Om Hendra. Buat apa? Naila sama Om Hendra. Kalau terjadi apa-apa sama Naila gimana? Masa kamu biarin Naila di sana? Kamu yang mau jemput kan? Buat kamu Naila penting kan? Ya udah sana. Devan, akhirnya kamu pulang juga. Tamara sudah ngomongin kamu. Saya kesini bukan buat balik. Saya mau nanya, Om apa yang di Lona?
Wilona. Terus kamu tanya soal Wilona lagi. Itu perempuan tuh berbahaya. Ngapain sih kamu deketin Wilona? Gak ada gunanya. Apa kamu janjian jatuh cinta sama dia? Wilona bisa ngertiin saya. Kalau untuk suka sama perempuan, saya tidak segampang itu. Kalian berdua, cari di kantor Gio. Baik, Pak. Sekarang kamu pergi. Sebelum saya habisin kamu karena ngacak-ngacak ke kantor saya. Sebenarnya saya cuma mau kasih kabar penting aja. Nggak tahu kamu dengar apa enggak. Nggak ada yang lebih penting daripada bisnis saya. Yakin kamu nggak mau dengar? Ini soal perempuan yang harusnya kita habisin. Kamu tahu dia di mana? Saya pikir kamu pintar, Aska. Sekarang dia lagi sama Bos Hendra. Saya nggak peduli dia mau di tempat Pak Hendra atau dimanapun. Dia bukan urusan saya sekarang. Kamu ngacak-ngacak bisnis saya itu baru urusan saya. Tapi kamu nggak sadar kan, dia dalam bahaya seperti apa? Bos Hendra udah tahu dia saksi mata. Dan dia bisa bunuh Naila kapan aja. Yakin kamu nggak peduli sama Naila? Naila ada dalam genggaman Bos Hendra. Kamu tahu kan, apa yang bisa dilakukan Bos Hendra ke Naila? Sekarang kamu pergi. Sebelum kesabaran saya habis. Kalau Naila dihabisin, kamu yang akan nyesal. Naila nggak ada hubungannya sama saya. Saya nggak akan percaya sama tipuan kamu. Kamu lagi rencanain sesuatu kan? Kamu harus di sini. Mana bang? Jarang masuk. Biar keluar kalian. Mikir lo, ngabisin lo. Mikir. Macam lo ya. Kamu lo. Siapa lu? Berani, gue jambak lo. Bawa dia. Ikut. Pasin. Lepasin. Jalan. Baik pak, ayo ikut.
Edwin! Lo lihat aja, bukan cuma kepala lo. Ketek lo, kaki lo, hidung lo. Bakal gue cabutin sampai rontok. Kayak ayam potong. Berani lo? Bos Hendra nelfon. Harusnya lo nurut sama gue. Sekarang gue udah gak bisa jamin lagi keselamatan. Bos Hendra bisa aja habisin lo. Iya bos. Kamu sudah dapat Wilona? Ini udah di depan saya bos. Udah ketangkap. Mau kita cemplungin ke laut atau gimana bos? Jangan. Kamu perlakukan dia baik-baik. Dia adalah tamu saya. Baik bos. Saya tunggu sekarang. Bawa dia kemari. Siap bos. Will, ngapain lo? Aduh! Sakit Wilona. Itu baru satu helai bulu lo gue cabutin. Tapi lihat aja nanti. Sepanjang jalan, lo bakal nikmatin satu persatu bulu lo gue cabutin. Sopan dong. Ayo silakan. Lo ini tamu bos lo. Silakan, Mbak. Tante Samara. Tante datang ke sini juga. Tante ada urusan sama Hendra yang belum selesai. Lebih baik kita bicarakan masalah ini lain waktu aja. Oke, kalau gitu saya pergi dulu. Kenapa harus pergi? Saya rasa ini waktu yang tepat. Kita semua berkumpul di sini. Ada Naila. Ini saatnya kita bahas tentang kematian papa saya. Saya baru lihat kamu kembali ke apartemen jam segini. Saya lagi banyak pikiran. Butuh waktu untuk menenangkan diri. Oke, sorry. Pasca. Tunggu. Saya mau tanya sesuatu sama Pasca. Pasca dulu kan tinggal sama Pak Hendra. Oh, itu masa lalu saya. Sekarang saya udah gak ada hubungannya apa-apa lagi sama Hendra. Berarti Pasca tahu kan? Di mana biasanya Hendra kalau menyembunyikan orang? Siapa yang punya masalah dengan Hendra? Keluarga. Pasca bisa percaya sama saya. Karena mungkin Pasca nggak akan percaya dengan apa yang akan saya ceritakan nanti. Saya mau nunjukin sesuatu sama Pasca.
Nay, ceritain yang sebenarnya ke gue. Lo ada di sana kan? Di sini nggak ada satu orang pun yang mau cerita ke gue. Ini berat buat aku. Berat banget buat nginget kejadian itu. Kejadiannya udah menghancurkan hidup aku. Jadi pada malam itu, aku, Mama, dan Om Andrianto yang nyetir. Kami Jadi benar kan? Ada orang yang ingin mencelakain papa saya. Kita tidak bisa narik dari satu kesimpulan sudut pandang orang. Saya tahu detail kejadiannya, Om. Dan saya masih ingat banget. Saya masih ingat banget ketika mobil itu nabrak mobil saya. Dan saya sempat ngelihat pelakunya. Lo lihat kan Nay siapa orangnya? Siapa Nay? Itu adalah kakak saya. Dulu dia punya banyak sekali perusahaan. Bahkan bisnis saya pun dia memberikan modal. Tapi apa hubungannya dengan masalah kamu? Kamu tinggal suruh orang untuk membantu penyembuhan kakak kamu. Masalahnya Hendra mengambil dia dari saya. Hendra menggunakan kakak saya untuk menekan saya. Saya tahu papa angkat saya. Saya tahu cara kerja dia. Karena saya dididik dari kecil. Pak Askar, saya butuh bantuan kamu. Saya harus tahu di mana kakak saya disembunyikan. Karena saya harus menyelamatkan dia. Apalagi dia jadi gila itu semua karena ulahnya Hendra. Saya akan coba bantu. Tapi saya nggak janji. Karena Pak Hendra itu punya ratusan tempat untuk menyembunyikan kakak kamu. Kamu harus bisa menemukan dia, Pak Askar. Karena saya tahu apa rencana Hendra untuk kamu. Lo tahu kan siapa pelakunya? Kasih tahu gue, Nay. Jawab. Siapa, Nay?
Dia punya tanda. Tanda? Tanda apa? Naila pasti mau membicarakan masalah tato bulan sabit. Hendra. Dia ingin melakukan apa terhadap saya? Yang pasti dia akan melakukan sesuatu yang buruk sama kamu. Bahkan dia sudah melakukan. Kamu ingat kan kebakaran di rumah mama kamu? Itu tolong, Nio sama Tante Cemara ada di dalam, tolong Pak. Itu Hendra. Dia melakukan itu semua untuk kamu, Pak Aska. Dan itu sangat mengerikan. Tapi aku nggak bisa cerita semuanya sekarang. Karena saya butuh bantuan kamu untuk menemukan kakak saya. Naila, keluar! Naik! Ngapain lu? Pergi! Kau saya nggak mau pergi gimana? Naila! Naila, keluar! Itu suara Gio. Nay, kalau kamu berat untuk cerita nggak apa-apa, jangan dipaksa. Tante ngerti itu. Pasti sulit mengingat kejadian ketika nyawa mamamu terenggut. Tante juga selalu sedih kalau mengingat dan diingatkan tentang kejadian itu. Iya Tante, ini berat banget buat Naila. Kalau harus mengingatkan kejadian itu. Kejadian yang udah ngerenggut nyawa mama. Dan itu kejadian yang paling sedih dalam hidup aku, Tante. Naila mana? Bawa dia keluar. Naila nggak boleh kemana-mana. Dia masih ada urusan sama gue. Oh, lu nantangin gue?
Oke. Gue siap. Gio, Tante. Kita keluar yuk. Tolong ya, Nay. Jangan kasih tahu Gio ya siapa Devan itu. Kenapa, Tante? Kenapa Gio nggak boleh tahu? Bukannya kalau Gio tahu itu lebih bagus. Gio kan sama Devan saudaraan, Tante. Ya, walaupun mereka selalu berantem. Kamu lihat kan, Nay, gimana kebenciannya Devan. Dan kamu juga tahu karakter Gio kayak apa. Dia tuh mengalah. Kalau dia tahu tentang Devan, dia pasti mengalah lagi. Devan itu berbeda sama Aska. Aska kaku, kelihatannya nggak peduli, tapi dia punya hati. Kalau Devan enggak, dia penuh dendam. Kalau sampai Gio tahu kalau Devan itu anak Adrianto, bisa perang saudara mereka. Dan Devan punya dendam masa lalu. Tapi ini semua kesalahan Tante. Dan Tante akui itu. Kalau sampai ini terungkap, Gio yang harus nanggung semua dosanya. Dendam. Dendam seperti apa, Tante? Long story, Naila. Nanti kapan-kapan kita ngobrol soal itu ya. Tapi tolong, jangan sampai Gio tahu siapa Devan. Ya, Nay? Tante percaya kamu itu baik, Nay. Naila! Naila, kamu gak apa-apa? Ya, aku nggak apa-apa. Ayo, Nay, kita pergi dari sini. Yuk. Naila nggak boleh pergi dari sini. Urusan gue sama Naila belum selesai. Urusan apa? Bukan urusan lo. Saya tidak mau ada keributan di tempat saya. Ayo, Nay. Kita pergi dari sini.
Devan, ingat janji kamu. Kenapa lu senyum-senyum? Pikiran jahat lu ya? Lo yang jahat, kenapa gue dibilang punya pikiran jahat? Hah? Sakit dulu, nak. Ntar kalau kita nabrak gimana? Lo pasti pusing kan? Gue pasti balas lo. Lu jangan mikir macem-macem ya. Sakit tau gue lu cabutin kayak gitu. Will, stop! Will, lu gak berpikir manusiaan banget sih. Tamara dengan air matanya. Sampai Naila percaya sama kamu. Kamu sudah memanipulasi otaknya dia. Padahal Naila itu orangnya kuat. Cukup tangguh. Memang sandiwara kamu harus mendapat penghargaan. Apapun akan aku lakukan demi untuk menyelamatkan diri. Kamu memang wanita yang licik dan mengerikan. Kamu dan air mata kamu adalah senjata yang kamu pakai. Jangan pernah meremehkan air mata perempuan. Bagi seorang perempuan, air mata itu lebih dari sekedar meluapkan emosi dan sedih. Terkadang air mata itu bisa menjadi senjata yang mematikan. Bahkan bisa mengalahkan otot pria. Kamu tahu kenapa? Karena air mata bisa menembus relung hati. Kamu pikir dengan air mata itu kamu bisa memenangkan peperangan ini? Kita lihat aja. Gio atau Devan yang akan memiliki warisan ini. Kamu atau saya? Saya yang akan menang. Asal kamu enggak menggunakan cara-cara kotormu itu lagi. Kita lihat saja nanti. Ini udah jam berapa, Nay? Kamu tuh delivery satu doang loh. Iya, maaf, Mbak. Soalnya saya tadi ketahan, ada yang nangkep saya. Saya minta maaf ya. Kamu tuh udah keseringan, Nay, kayak gini. Kamu coba lihat pegawai lain. Mana pernah mereka kayak gini? Tolonglah disiplin, Nay. Yang lain bisa, kenapa kamu enggak? Bu, tolong maafin Naila ya, Bu. Tadi memang ada hambatan di jalanan. Saya sebagai saksinya. Maaf, Bu. Bukannya bermaksud ikut campur atau menyinggung Ibu. Tapi, tolong terima ini, Bu. Anggap aja sebagai ganti rugi jam kerja Naila yang tadi kepake lama. Kamu simpen aja, Gio. Ya udah, Nay. Kamu beresin ini semua ya, buat gantiin jam kerja kamu yang hilang tadi. Iya, Mbak. Bu
bukannya bermaksud apa-apa, Bu. Tolong jangan kasar banget sama Naila. Kasihan dia, Bu. Gio, saya tegaskan Naila itu supaya pegawai lain gak iri. Kalau kesannya saya toleransi terus ke Naila nggak adil kan? Gio, saya tahu kamu dan Miko itu deket banget, udah kayak saudara. Tapi ini kan bisnis, Gio. Kamu paham lah. Saya ini modal sendiri loh buka usaha ini. Saya nggak mau lah ada orang sepelehin kerja saya. Oke. Saya paham, Bu. Udah dong, Ibu Bos jangan marah lagi. Nih, saya kipasin biar tenang. Gimana? Udah kan? Nggak ngambek lagi? Udah juga sih. Udah sepeduli itu sama Naila, udah sih nikahin aja. Kan dia jadi ada yang ngurusin, nggak usah kerja keras kayak gitu. Emang kayak nikahin kucing, digabungin terus selesai. Saya nggak mau nikah sama orang yang hatinya sudah jadi milik orang lain. Ribet deh kisah cinta lo. Balikin. Iya, Bu. Ayo Milana, duduk. Kamu nggak ada apa-apain sama Edwin kan? Om nggak mau nyakitin aku lagi kan? Itu kan cuma salah paham. Udah, duduk aja dulu. Itu gak disengaja. Ya, Om minta maaf. Ya. Om, tas saya. Vin, ambilin tasnya, Vin. Ayo, minum. Cheers. Saya. Kenapa, Vin? Udah balik lagi ke kantor. Ngapain kesini lagi? Bukannya istirahat aja. Udah makan? Ntar ngeprank lagi. Nggak capek ngerjain orang. Udah ikut aja, bawel banget. Terus terang, aku bener-bener nggak ngerti kenapa Om berubah pikiran. Karena sebelumnya semua anak buah Om, apalagi Edwin, mereka semua kasarin aku. Tapi sekarang Om tiba-tiba berubah dan suruh mereka baik-baik sama saya. Om minta maaf, itu benar-benar salah paham. Jadi tolong maafin Om. Sebenarnya Om mau minta tolong. Minta tolong? Ya, Om mau kamu temenin Devan. Devan tuh butuh kawan. Dan dia tuh agak susah bergaul. Sementara Om lihat kamu tuh bergaulnya banyak sekali teman-temannya. Kebetulan juga kelihatannya Devan agak tertarik sama kamu. Masa iya sih Om, Devan gak bisa cari teman sendiri? Memang dari kecil Devan hidupnya susah. Semenjak orang tuanya berpisah. Dan ayahnya, Adrianto, itu lebih memilih Tamara dibandingkan istrinya, yaitu ibunya Devan.
Jadi Tante Tamara yang ngerebut Om Adrianto dari mamanya Devan, Om. Siapa suruh masuk mobil saya? Kan tadi kamu yang bilang ikut saya. Pakai mobil sendiri tapi. Pelit banget sih kamu. Sekali-sekali kayak nyetirin adiknya. Udah ngajakin, gak mau ditebengin. Jangan sampai ntar disuruh bayarin juga lagi. Bawel tuh nular ya? Nah, kan keinget siapa kan? Siapa yang biasa kamu katain bawel? Ayo. Cewek bawel udah dilupain. Ya udah, aku tunggu kamu di pintu keluar. Dasar pelit. Tamara sudah merusak hubungan rumah tangga ayahnya Devan. Jadi bagaimana? Kamu terima tawaran Om? Iya, gak masalah sih Om. Tapi gak ada makan siang yang gratis kan Om? Saya mau nemenin Devan. Tapi ada syaratnya. Oke, sebut aja syaratnya. Aku yakin ini pasti ada yang mau diomongin. Tuh, lihat aja tuh. Mukanya udah serius gitu. Kamu harus lanjutkan perjodohan ini sama Naila. Ini perintah. Kenapa sih kamu ketawa? Ya ini aneh lah. Gimana aku bisa nikah sama Naila kalau hatinya udah kamu milikin? Aku udah bilang berkali-kali, kamu ngapain capek-capek ngejodohin aku sama Naila? Kalau sampai beneran aku nikah sama Naila, kamu pasti nyesel seumur hidup. Kamu gak akan bahagia. Karena pusat kebahagiaan kamu itu Naila. Iya kan? Kamu ngapain ngelepasin orang yang jadi sumber bahagia kamu? Will, lu gak punya hukuman lain apa? Gue kayak orang tau gak? Udah, jangan berisik. Gue tuh masih baik sama lo. Heh, padahal tuh udah jahat banget tau sama gue. Ayo buruan. Win, Wilona itu sudah menjadi bagian penting di keluarga kita. Jadi, kamu ikutin apa yang dia mau. Oke, Win? Ngerti bos? Itu artinya, kalau gue suruh-suruh, lo gak boleh nolak. Iya. Kok malah diem sini sih? Ingat ya, 100 kali naik dan turun. Nah, kenapa? Ngebantah? Marah? Oke, gue adain sama Mentra. Iya. Diem lu di sini. Ayo buruan. Buruan.
Saya udah bilang sama kamu kan, saya nggak punya perasaan apa-apa sama Naila. Udahlah, nggak usah ngeles. Kamu itu cuma ngalah untuk aku, untuk mama. Kamu rela ngorbanin hati dan perasaan kamu. Ya aku nggak tahu alasannya apa. Tapi aku bisa ngerasain bahwa kamu berusaha untuk menjadi kakak yang terbaik untuk adik kamu. Di mana-mana yang namanya kakak itu pasti nikah duluan. Dan kalau kamu bisa bahagia dengan orang yang kamu cintai, ya kenapa enggak? Justru aku akan lebih bahagia. Kamu sama Naila sama aja, sama-sama keras kepala. Ngomong apa sih kamu? Saya harus tahu di mana kakak saya disembunyikan, karena saya harus menyelamatkan dia. Apalagi dia jadi gila itu semua karena ulahnya Hendra. Saya akan coba bantu, tapi saya nggak janji. Karena Pak Hendra itu punya ratusan tempat untuk menyembunyikan kakak kamu. Kamu harus bisa menemukan dia, Pasca. Karena saya tahu apa rencana Hendra untuk kamu. Saya mau kamu turutin perintah saya. Karena mungkin umur saya udah gak lama lagi. Kenapa Gio nggak boleh tahu? Bukannya kalau Gio tahu itu lebih bagus. Gio kan sama Devan saudaraan, Tante. Ya walaupun mereka selalu berantem. Kamu lihat kan, Nay, gimana kebenciannya Devan. Dan kamu juga tahu karakter Gio kayak apa. Dia tuh mengalah. Kalau dia tahu tentang Devan, dia pasti mengalah lagi. Devan itu berbeda sama Aska. Aska kaku. Kelihatannya nggak peduli, tapi dia punya hati. Kalau Devan enggak. Dan Devan punya dendam masa lalu. Kalau Gio sampai tahu Devan anak Adrianto, bisa perang saudara mereka. Emangnya kalau Devan sama Gio beda ibu, nggak bakal akur ya? Tergantung sih, Sal. Tapi kayaknya Devan itu benci sama Gio. Aduh, gimana dong? Kucing nih, kucing. Ya, berarti harus dirahasiain.
Pas kah? Kamu kok tahu saya di sini? Dia yang ngasih tahu ya? Bisa nggak sih? Kita nikmatin malam ini tanpa harus ribut-ribut. Saya ngelaluin hari ini berat banget. Saya berurusan sama Wilona, berurusan sama Edwin, dia ancam Pak Hendra. Terus Bapak juga mau ikut-ikutan marahin saya. Bisa nggak Pak? Semalam aja. Bikin saya ngerasain bahagia.
kenyataannya Bintang itu malah menjauh. Aduh, mana lagi nih makanannya? Bukannya tadi kamu makannya yang paling banyak. Biarin, namanya orang galau tuh harus banyak makan. Ini aja, lain kali kita bawa bekal yang banyak. Nah, bener tuh. Sekalian bulan weekend. Kita harus sering-sering kayak gini. Ya kan, Pak? Mustahil. Ini yang terakhir. Kamu nggak pernah menjadi bagian dari hidup saya. Mas, Kak. Kesempatannya udah habis, Nay. Bapak yang nggak berani ngadepin kenyataan. Saya tahu perasaan kita sama. Pergi aja terus. Bapak mau kita musuhan selamanya? Kan yang Bapak mau kita saling nyakitin, saling tersiksa, saling gak bahagia. Saya cuma mau kasih tahu kamu. Keputusan kamu untuk tinggal dengan Hendra adalah kesalahan besar. Kamu cuma akan dijadikan budak kecil sama dia. Lalu setelah itu dibuang. Pasca bukan cuma ngejauhin aku, tapi ngelarang aku untuk dekat lagi. Kaska punya alasan yang kuat untuk menjauhi kamu. Dan tentu alasannya itu bukan untuk melukai perasaan kamu, tapi karena dia cinta banget sama kamu.